Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa pria meninggalkan kesan mendalam tanpa harus berusaha menjadi pusat perhatian? Hal itu tidak selalu disebabkan oleh penampilan mereka. Bukan pula karena harta benda mewah atau status sosial. Dan pastinya, bukan karena mereka berusaha lebih keras dibandingkan orang lain. Salah satu mitos terbesar mengenai daya tarik adalah anggapan bahwa kesuksesan semata dapat menciptakan hubungan yang tulus. Mobil mewah, pakaian bermerek, dan pencapaian gemilang mungkin menarik perhatian sesaat, namun jarang sekali hal-hal tersebut menciptakan daya tarik yang membekas di benak seseorang jauh setelah percakapan usai. Daya tarik terkuat biasanya muncul dari sesuatu yang jauh lebih mendalam. Hal itu bersumber dari cara seorang pria membawa dirinya. Dari kepercayaan diri yang tenang, yang tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus. Dari kematangan emosional yang tidak bisa dibeli ataupun ditiru. Bayangkan seorang pria yang telah mengalami berbagai kemenangan maupun kekecewaan. Ia pernah menghadapi tantangan, melakukan kesalahan, memetik pelajaran berharga, dan terus melangkah maju. Seiring berjalannya waktu, pengalaman-pengalaman tersebut seringkali membentuk sesuatu yang kuat, yaitu pembawaan diri yang tenang. Pembawaan yang tidak mencolok. Tidak haus akan pengakuan. Namun, orang-orang di sekitarnya dapat merasakannya. Ketika seorang pria tidak lagi merasa perlu untuk terus-menerus membuktikan nilainya, segalanya mulai berubah. Ia menjadi lebih santai. Lebih hadir sepenuhnya dalam momen tersebut. Lebih nyaman dengan jati dirinya. Kepercayaan dirinya tidak lagi bergantung pada persetujuan orang lain. Sebaliknya, kepercayaan diri itu muncul dari pemahaman akan dirinya sendiri. Dan itulah salah satu kualitas yang paling sulit untuk dipalsukan. Bayangkan Anda sedang berbincang dan terjadi sesuatu yang tak terduga. Mungkin rencana tiba-tiba berubah. Mungkin muncul keheningan yang canggung. Mungkin ada seseorang yang tidak sependapat dengan Anda. Banyak orang langsung bereaksi seketika. Mereka menjadi cemas. Mereka terburu-buru memberikan penjelasan. Mereka berusaha memperbaiki setiap momen yang terasa tidak nyaman. Namun, pria yang matang secara emosional merespons dengan cara yang berbeda. Dia mengambil jeda sebelum bereaksi. Dia mendengarkan sebelum berbicara. Dia tetap tenang alih-alih membiarkan emosi menguasai dirinya. Bukan karena dia tidak peduli, melainkan karena dia paham bahwa tidak setiap situasi menuntut reaksi emosional. Pengendalian diri yang tenang itu menyampaikan pesan yang kuat. Hal itu memancarkan rasa percaya diri. Hal itu memancarkan rasa aman. Dan hal itu menunjukkan bahwa dia mampu menghadapi tekanan tanpa kehilangan jati dirinya. Orang-orang secara alami menyadari hal ini. Bahkan, mereka seringkali merasakannya sebelum bisa menjelaskan alasannya. Itu karena emosi bersifat menular. Energi emosional yang Anda bawa ke dalam percakapan memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Ketika seseorang merasa tenang dan stabil secara emosional, orang lain pun secara alami mulai merasa lebih rileks. Inilah sebabnya mengapa percakapan dengan pria yang matang secara emosional seringkali terasa berbeda. Tekanannya lebih minim. Dramanya lebih sedikit. Tidak ada dorongan kuat untuk pamer atau mencari kesan. Percakapan mengalir secara alami karena dia tidak sedang mengejar pengakuan. Dia hanya menikmati momen tersebut. Para psikolog sering menyebut hal ini sebagai regulasi emosi, kemampuan untuk mengelola emosi Anda sendiri, alih-alih membiarkan emosi tersebut mengendalikan Anda. Meski terdengar sederhana, keterampilan ini memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. Hal ini meningkatkan kualitas komunikasi. Hal ini mempererat hubungan. Hal ini membangun kepercayaan. Dan secara diam-diam, hal ini meningkatkan daya tarik. Sebab, rasa percaya diri yang sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, melainkan tentang mengendalikan diri sendiri. Usia semata tidak secara otomatis menciptakan kualitas ini. Ada orang yang bertambah tua tanpa pernah mengembangkan kematangan emosional. Sementara yang lain membangunnya melalui refleksi diri, pertumbuhan pribadi, dan pelajaran hidup seiring berjalannya waktu. Hal yang sering diperhatikan orang bukanlah berapa lama seorang pria telah hidup. Mereka memperhatikan apa yang telah dia pelajari selama masa-masa itu. Bisakah dia tetap tenang saat hidup terasa penuh tekanan? Bisakah dia mendengarkan tanpa harus selalu merasa paling benar? Bisakah dia menerima kritik tanpa bersikap defensif? Bisakah dia merasa aman dengan dirinya sendiri tanpa terus-menerus mencari kepastian dari orang lain? Kualitas-kualitas ini menciptakan sesuatu yang kini semakin langka ditemukan.
Rasa aman secara emosional. Saat seseorang merasa aman secara emosional di dekat orang lain, kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kepercayaan seringkali menjadi fondasi dari ketertarikan yang tulus. Pada akhirnya, ketertarikan yang langgeng tidak dibangun dengan cara berusaha memukau setiap orang yang Anda temui. Hal itu dibangun dengan menjadi sosok yang tetap tenang, penuh rasa hormat, dan memiliki keseimbangan emosional dalam situasi apapun. Pria yang paling tangguh tidak selalu mereka yang paling vokal. Mereka tidak selalu yang paling kaya. Dan mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian saat memasuki ruangan. Seringkali, mereka hanyalah sosok yang membuat orang lain merasa nyaman, dipahami, dan dihargai. Itulah jenis kehadiran yang akan selalu diingat orang. Dan itulah jenis kepercayaan diri yang tak lekang oleh waktu. Jika Anda menyukai sudut pandang ini dan menginginkan lebih banyak video tentang psikologi, kecerdasan emosional, kepercayaan diri, serta hubungan yang bermakna, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.